wabarakatuh. Sering bapak musim apa sih itu jadi? Musim kemarau atau musim hujan? Ya, ya kata memang. Tapi katanya lupa tahu. Ini tarima di bawang pasarina karena Allah Ta'ala. Nasabab punna bosi pasti niat tungai. Punna Allah pasti niat tuntungai. Jadi dua-duanya sempurna. Jadi tenan tu bate parena karena Allah Ta'ala tasuku. Tentu me. Kate rupa tawa. Kunrarinya lompo. Padahal sebenarnya tidak ada yang boleh dikeluhkan dari karena Allah Ta'ala karena semua pasti sempurna. Nah karena tenanya aku mengeluh tas. Ku pauna ji. Aku terima. Karena tangannya bapak nggak. Panas adalah nikmat. Dingin juga adalah nikmat. Jadi tugas kita adalah ini syukuri jo pasarina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintenan apa nania nani panaras sejajarata. Erok-erok kutahan ke Ustaz. Siapa lagi lampa? Tanggal 27 Februari. Berarti minggu depan di. Ibi. Kenapa ini? Kenapa ini bulan Ruwe, bulan Sedre? Bukan aja. Bulan Bukan tanggal 27. Tanggal 27 Februari. Jadi alhamdulillah. Dibeleng. Bukan tahu menagi kan. Dengong. Tidak ada mi Ustaz minggu depan pergi sedeng. Pengaruh apa minjo? Lagi sinta mau tahu kebiasaan tuh main anak kemudian lagi mana ligu-ligu. Anda kucing mana penyiar ligu tahu. Mana bulan seri negara bulan Ruwe. Bulan 2 negara bulan seri Ustaz. Oh iya. Mana tahu ingat. Penyiar bantu. Iya, tapi ini aneh lah. Iya. Kepakutannya nggak Ustaz. Apa yang menjadi ketentuan dari Allah itu kan namanya takdir. Iya. Tapi biasanya kulang ngerek nagana. Takdir itu kan sare. Iya. Nagana sare diboyai. Nanti kamanya jadi karena sare diboyai. Hanya karena sare diboyai itu balik aja. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan takdir takdir adalah ketentuan Allah yang sudah kejadian, yang sudah terjadi. Itu namanya takdir. Kalau belum terjadi namanya qada. Ya, ataupun yang bahasa anunya takdir itu qadar. Jadi dua-duanya ini ketentuan Allah. Bedanya kalau belum terjadi masih bisa berubah dengan doa. Jadi takdir itu bisa dirubah. Ya, selama itu belum kejadian, meskipun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, tapi pun pala doangan kita dan Allah mengabulkan doa kita bisa berubah. Jadi tena kulim pinre takadiri nagarnya Allah Ta'ala kecuali pare kenjo takadiri kan. Dia itu patanna takdir yaitu Allah, dan tidak ada yang bisa merubah takdir Allah illa biddu'a, kecuali dengan doa. Ya memang punna dewani batantu minne karena yanu misalnya labbaini bin ruang dua suratna, tapi karena tena nana binawang isigan cinna, tena binawang harus selalu dia melakukan perbuatan yang bertentangan injo siang nguluan la mangenjoy, maka tidak terjadi. Ya niat ton tahu tena tahu kiri kasangin, ya niat tahu kiri tanam pana binaw matumpoi. Ya maka biasa mikun raring anjo tawa nakana mo takadir na boya mantong katina mantong na leba sanang tina leba mari. Ya jadi seperti itu
agama ini kita menyikapi tentang takdir. Iya. Iya, jadi sambalu motor kisah acara tak baru gasi pakainya. Itu menijal. Iya. Pakai jahal. Jadi sambalu sama biasa. Kalau ikutanang melalui SMS 0811411059 atau chat WA. Kalau kita telepon pada saat iklan ke 0811443708 tapi kita telepon masalah Vicky jangan komentar terlalu lama di situ karena waktu kasih. Iya, jadi bertanya saja nanti dijawab di jadi udara. Ya, yang mau melihat visual nane tantan neruaya cara baru kasih pakainya dinginnya dengan Asar Tamanggong bisa juga menonton lewat video YouTube. Iya. Jadi YouTube ya buka di Ashar Tamanggong channel. Ternyata janjung boy minggu lalu tidak muncul dikatakan Ashar Tumenggung. Jadi yang benar Tamanggong. Jadi Ashar es biasa, Ashar Tamanggong. Klik lagi di situ di YouTube. Nah, bisa kita saksikan langsung sambil kipilangnya di otak kulit atau Cina. Oh iya, ini pendidikan ada inginnya. Iya. Ya, ini karena ustazka. Iya. Jadi kulit ikutanang sama lu, tapi pada saat jeda iklan. Iya, atau gelong. Iya, nanti dijawab di udara. Sererong paling kelong untuk para Pak Empo. Tegelang-lampai sama lu nih, untuk dimakiri. Baru gasi pakainya. Cara tanong baru gasi pakainya. Terima kasih di Sambalu Riniata Pinawangin Acaraya. Terima kasih untuk SMS ta. Terima kasih untuk pakutanan ta. Dan insyaallah sinampe na jawab ke Ustazka. Terima kasih untuk delu mu tawah Ustaz. Betul. Tri Sudiang. Oh iya. Pepapri. Iya. Terima kasih di Sambalu. Iya. Ya, jadi untuk delu Murid Sudiang, terima kasih karena Ustadz mau kak bertanya. Iya. Bertanya maki. Apa karena kalau ada bagaimana itu kalau ada laki-laki sholat maghrib, isya dan subuh tapi tidak najaharkan Ustadz atau tidak bersuara. Jadi menjaharkan sholat itu dianjurkan, tidak wajib. Ya, tidak wajib menjaharkan sholat, tapi Nabi mencontohkan. Jadi apa yang dilakukan Nabi, semua sholat yang dilakukan di malam hari atau di waktu gelap itu dibesarkan suara. Ya, atau bicara Arabna karena dia lumu jahar. Ya, dijaharkan. Tapi umbaran niat tahu sampai mengaribi kali-kali dari balana nana jadi sarana ase sambayana tapi kurangi pahalana. Ya, kan biasa tuh aja nana jadi sarana pertama kurang lancar bacaanna. Ya, tapi pun kali-kali aja ya masih lumayan karena tadi jatuh minawan ribokona. Tapi punanya itu minawan ribokona nampak tenana lompoi bisa mengganggu karena apa tahu anak bilang ngeri. Jadi sebaiknya dibesarkan suara karena memang ia dapat nurukian Nabi ta ia contohkan Nabi ta. Jadi sambayang subuh sambayang magharibi sigal sambayang isya itu dijaharkan ni lompoi lohor sigang asara ni sirkan. Jadi punna soal asana tetap kiasa mingka kurangi pahalana. Iya. Baik. Ustadz, perempuan itu kan suaranya aurat. Iya. Ya, nanti kamu punna pas kita lagi berjamaah, sementara imamnya
salah atau ayat maka lupai, sementara makmumnya itu tidak ada laki-laki perempuan di semua. Bolehkah makmum membenarkan bacaannya imam berarti dengan bersuara? Aurat tanjo anu di biasa jo benda tilu-tilu ulat tuh kamai. Asam urat. Oh, bukan asam aurat. Aturan agama punna sambayang kita punna salah imam, maka perempuannya kalau perempuan menegur, dia tidak menegur lewat mulut, tapi dia cukup menegur lewat tepukan tangan. Injo poin tepukan tangan tidak nak kulle la biripin ruang. Jadi lapakam di mana dia cukup tepuk tangan satu kali, dia tepuk punggung tangan, dia nak tepuk palak 5. Ya tak sehingga bawang itu kan ngoji karena lekan tangan itu, jadi tepukan satu kali. Kalau belum tepukan 2 kali, sudah itu tidak boleh lagi. Jadi imam ditegur dengan suara oleh laki-laki, tapi punna baik-baiknya cukup dengan tepukan, tepukan tangan. Umaran pengumpul salah baca. Ya karena pengumpul itu hukumnya sunnat bukan rukun, maka ya dibilang awami punna memang imamnya salah dan kita perempuan, burak-burak dia boleh meluruskan dengan mengulang bacaan yang salah dari imam. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Terus kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ya, dulu Ustaz, ku tak cari di mana itu tadi. Ustaz, saya Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan saat sedang sholat tiba-tiba ada yang datang ke rumah memberi salam? Saya mengeraskan bacaan salat karena tidak ada orang lain. Bayin atau burak nih? Sambayang. Saya Emi, Ustaz. Oh, Emi. Oh, mana Imron. Emi berarti lagi perempuan, Ustaz. Suara perempuan dalam sholat itu aurat, tidak boleh terlalu besar kecuali yang dengar sesama perempuan. Pun nanjonde deka baine, ya kita boleh kasih dengar dengan suara tipis, tapi mendengarnya apa yang dilakukan juga tua, misalnya larokok, Allahu Akbar, tapi tidak nama lompok, ya tidak nama atau ya memang lani apa pun kita sementara sholat nani andede, maka cukup mempercepat sholat karena memang tidak mungkin kita membesarkan suara nyaring seperti laki-laki. Ya, tapi apalagi pun nani burak nih lagang bantu, maka kita tidak boleh memperdengarkan suara. Jadi kamatus senganjo aturan nasi jadi suara perempuan terbatas ketika kita melaksanakan sholat. Jadi kulihnya kalangeran baini yang maca Fatihah, maca pangumpu punna, ia jadi imam di antara seluruh jamaah itu perempuan. Ya. Atau boleh tidak Ustadz, saya batalkan sholatku dulu karena bukan apa-apa. Ini hal yang penting. Kalau sholat itu wajib, sholat wajib yang pun bicara penting kita namo para luangan nasi dalegan karena Allah Ta'ala karena lah bantuan paling proyek paling hebat nerangnya atau buranga sa atau burasa lah tidak ada urusan yang lebih penting daripada sidalegan asigan karena Allah Ta'ala, maka selesaikan sholatnya dan insya Allah yakin lagi pun
nadalet tentu niga patonji, jadi jam maki khawatir. Ya, seperti itu. Apalagi kalau lontong sayur na bawa Ustaz atau pecel kan. Betul, waktu timur di senggol. Betul timur di senggol. Ay, gile-gile udah biasa banyak. Apalagi kalau Mbak Rini sama Pak Ramli yang datang kan. Iya, jadi sekali lagi di Sambalu bisa Ki menelpon di 830644 atau kalau sudah masuk iklan yeah. Atau kelong di jari kulek kita telepon di WhatsApp, bisa juga menelpon di 830644. Siapa tahu niat lagi paku tak nangal nanti nak kiasengan mungkin kan tuh nak tulisanku dan jinnya tanah bumi sengan nulis sih. Jadi ente kan mana rasa manjokuta nak kodam biasa ingkatnya nak kinyum ke taliponku kada iya. Jadi teleponnya diterima di jeda iklan atau kilung. Yang menelpon pada saat masih bicara sama Ustadz. Bisa juga menelpon di teleponnya Ustadz di 0811 443 708. Dan bisa disaksikan visualnya ini melalui akun YouTube Ashar Tamanggong Channel. Ya, sekarang lagi live. Jadi semua media, semua sarana dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Ada yang bertanya ini Ustadz. Nah, bilang apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah Ustadz? Dari siapa ini? Jika tertanya dalam kebutuhan. Jadi anjo sedrewat tunjo batui ni ambatui nak bita nampa si gamin nak bita si para sahabat kah, dan orang itu bertanya, Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Nabi. Waalaikumsalam. Lalu bertanya, apa itu Islam? Nabi menjawab, Islam itu syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, rukun Islam sampai haji. Yang kedua, apa itu iman? Nakana munabita iman itu percaya dengan Allah Ta'ala, percaya di malaikatna, di kitana, di nabina, sampai kepada yaumil akhir, qadar. Kemudian pertanyaan ketiga, apa itu ihsan? Ya. Kemudian Nabi menjawab, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ya, baginjo. Jadi masih ada perbincangan termasuk kapan datangnya kiamat. Anak-anak senabita yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Dijelaskanlah oleh orang ini, kiamat kalau mau datang ciri-cirinya begini. Ya, kita fokus ke ihsan. Jadi mau tergine la tau puta nakana mo nabita no senyi sampai batua. Nakana sahabat saya tidak tahu ya Rasulullah, engkau lebih tahu dari kami. Kata Nabi, yang datang tadi adalah malaikat Jibril, cuma menyerupai wajahnya sama dengan manusia. Jadi dari situ didapat jawaban yang dimaksud ihsan adalah disombai karena Allah Ta'ala seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah sinalekan kisigan karena Allah Ta'ala. Na iya sani pun natena na ni cinikin Allah Ta'ala ni panikin jori atia yakin ang kana na cinikin karena Allah Ta'ala. Jari pun na ni pakilalan sambayang, maka ketika kita sholat sitojen dan jo hakikina sidalekan le bagi tawa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minka tinanag ko linibayangkan anjong ka na bateta sinalekan karena Allah Ta'ala, sangkamay bateta sinalekan sigan direktur ka atau pimpinan yang tidak, karena Allah tidak sama dengan makhluknya.
mana tena na kullen juni bayangkan kana dunia yakini kana ikucini ki karena Allah Ta'ala sidaleka yakin ki angkana tena sekali kiotta atau tatila pak maita lala sambayan taniseng karena Allah Ta'ala, maka kita akan beribadah dengan penuh kesungguhan, penuh kekhusyuan, penuh keikhlasan karena yakin ki bahwa Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Oh iya. Baik, terima kasih Nenek supaya. Baik, lanjut Ria di Sumbu Minasa. Ya, terima kasih Ibu Ria Tonona ini. Terima kasih karena Ustadz. Assalamualaikum Barugasi Pakainga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kan terkadang orang bilang orang mati itu mendengarkan doa kita, apa benar itu Ustadz? Mendengarkan secara langsung tidak, tapi informasi itu sampai. Ya, karena kejadian dia karibala itu sampai informasinya kepada orang yang dikubur. Kasih tujuan dikubur kah hanya beda media aja dengan kita. Ya, kematon jadi boleh lihat tahu di Makkah, lihat tahu di Makassar, beda tampaknya, tapi apa kejadian yang joilau boleh pada waktu yang sama kita saksikan. Jadi umbaran dia tahu secara hukum begini regen-regen panggaukan dari kubur kah diputuskan oleh Allah melalui pemirsa malaikat angkana ni sesa di kuburuna ni dampul kiri kuburuna, maka siksaan jalan terus ni palu-palu ikan yang mantoni kana pas sesa kubur ni. Ketika ni sesa di kuburuna ni anak-na gau baji atau ni anak-na ngaji atau ni anak-na pala doangan dari karena Allah Ta'ala angaruhi pala doangan dia ya Allah kita mau poreng idosana tu nganak kangku kika masyangi ringangi pases saya umbaran di sesai singa rengi kuburu na umbaran sasangi pantama kiri golongan na atanta kingaiya punna nitarime papala nanjo, maka Allah memerintah malaikat ringankan siksaan pamari ron sesa ngapain kering kata Allah ada anaknya sekarang lagi memasukkan uang di kota amal masjid, atau ada anak-anak sekarang lagi bangun sholat tahajud dan mendoakan orang tuanya di kubur, maka datanglah malaikat berhenti menyiksa mari koron di sesa ngapain aku mari di sesa malaikat, kata malaikat ada anakmu sekarang lagi mendoakanmu. Jadi doa anak untuk orang tua itu sampai, doa orang lain untuk orang yang sudah meninggal sampai. Syaratnya yang mendoakan harus anak yang soleh atau soleha. Ya, jadi mana nak kalian pun anak salah, tidak dapat tu doa anak. Mana tu kamanakan na cucunna ipara na lagona di nana, kalau dia soleh soleha maka doanya sampai. Ya, jadi doa itu berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal. Jadi natarimaya, natayanga, tumatia di kubur kah, bukan lagi kiriman pulsa, tapi kiriman doa. Baik, tegi lampai-lampai dan sampai ini. Ciri-ciri terkena jirewa dipangkep. Oh iya. Ngapain? Ya, selamat kian teman. Lagi nonton ini dejinnya di YouTube. Iya, Pak Hasman juga. Oh, iya. Pak Hasman lagi monitor juga ini. Ya, selamat Ki. Iya. Jadi sama lu bisa telepon di 83064 atau di 0811 443 708 sesudah masuk iklan. Jadi tegi 88 ini. Iya, bisa juga komen bertanya di komen YouTube. Oh iya. Ya, bertanya di situ. Bisa. Bisa bertanya langsung melalui komentar di YouTube di. Jadi tetap mengkiri Barugasi Pakainga. Ya, oke. Sama lu terima kasih Barugasi Pakainga.
beberapa pertanyaan Batu Risam Balu Nagamasi melalui SMS, melalui telepon. Rata-rata nih kuliah tulisan. Kuliah tulisan talipong Ustaz. Karena talipong anaknya kagak di tulisan. Iya, ada Denggasing di Goa lagi mobile mendengarkan acara ini. Iya, hati-hati di jalan Denggasing di. Ada anaknya 3 orang cowok. Sudah berpisah sama istrinya yang dulu. Yang mamanya ini si anak cowok ini. Ketika beristri lagi nanti, apakah yang 3 orang ini sudah jadi mahram ibu tirinya? Iya, jadi ibu tiri, anak tiri itu mahram. Tidak boleh menikah, tidak boleh, maka otomatis dia bisa bersama misalnya di rumah di Cinikiuna, tidak menjadi masalah karena dia muhrimnya. Ya, dan haram dinikahi ya dengan ibu tirinya. Jadi cocok ini misalnya si A ini anak Natallu mau terima makna menikah dengan perempuan juga punya anak, maka anak neba ini ya menjadi anak tiri dari laki-laki, anak naburatnya menjadi anak tiri dari perempuan, dan semuanya mahram, tidak boleh dinikahi. Jadi sudah jadi muhrimnya Pak. Kalau Denggasing punya rencana menikah, siapa yang ketemu rencana tadi Gasing? Pau ke Denggasing. Pernah lagi rencanakan aku. Iya, baik. Terima kasih, ada Pak Hamid dari Bajidaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga si pakainya. Ustaz, pertanyaannya masalah sholat Jumat. Ustaznya terlambat datang, padahal waktu sudah masuk. Jadi ada hatib pengganti. Pas kirate minjo hatib kah? Nia Ustaz kabantu leba mepetos salawaan ni sure naung ante kan manjo Ustaz. Inilah perlunya mengetahui hukum fikih salat Jumat. Jadi tidak berkaitan dengan siapa yang mesti naik mana pun dijadwalkan. Kalau khatib sudah di atas, sudah naik ke mimbar, punna leba mina ucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka proses sholat Jumat sudah berlangsung. Proses sholat Jumat sudah berlangsung. Batu penceramah yang diundang terlambat, tidak boleh lagi turun ini khatib yang sudah berlangsung. Jadi semestinya ini karena kan naib kakodong mungkin pas-pasan ni mau buku na tagala hukum Jumat tidak dikuasai, tapi ustaz yang datang ini kan ustaz meseng injo hukum nga. Maka begitu dia parkir motor macam ini mau khutbah hati birate dia magi merdelega ngapa ujar amempo magi sorobang ya, maka duduklah paling belakang, sembunyi kalau perlu. Masuk di masjid rencana magi ke jas magi soroban sungke jas kah sungke sorobang boleh kiri motor kah atau pasai kiri otoa, baru kita masuk sholat seperti jamaah biasa, dengarkan khutbah, biarkan naib itu melanjutkan khutbahnya. Leba itu sampai jual nampak kira lega minta maaf pemoporang. Nah macet kisumpain atau tiba-tiba muncul iba motorku atau tampuk ranteku. Ya banyak alasan yang memang masuk akal dan kenyataan. Jadi jangan lagi datang mengganggu karena punya muncul kira lega bayangkan punya naib kau dong. Baguna tahu 37 tahun nguruna pandang muncul mimbar. Sementara macet ini kibantu ustaz yang jadwal ama ke sorobang. Nah pernah nyatar supaya tawarate. Nah, begitu turun ini sudah melanggar aturan karena khutbah batal. Yang boleh khatib diganti adalah kalau dia batal irate pisang ya, atau ada halangan yang harus misalnya keburukan keluar, maka ada naik melanjutkan khutbah. Ya
Ya, melanjutkan di mana tadi? Punya nampak pas salawat maka dia lanjutkan karena salawat itu rukun, syahadat rukun, baca ayat rukun, anjuran takwa rukun, nasihat rukun. Tapi kalau sudah khutbah berlangsung dan normal, tidak boleh diturunkan. Itulah sebabnya denjine mimbar Jumat itu sebaiknya tinggi, kemudian dia pintu lang menghalangi naik. Gappa baong ini hatip kerati gappa niat na singgung jamaah na naik na parui nau. Ya tidak boleh. Ya jadi harus itu aman ini. Ya karena ini berkaitan dengan ibadah, tidak boleh diganggu konsentrasinya khatib kah. Ya ini juga himbauan biasa tonga ya muncul juga sungkeri YouTube kah atau di Facebook kah. Ada ustaz sementara khutbah ia tong narekam ngikalin nerate di mimbar kah. Ya nampan jonjir rongan na tanah jadi 10 kabur aja naik kecilikan. Jangan kita sendiri yang merekam. Kalau harus ada yang syuting apa orang di luar dan kita tidak ada urusan karena ini khutbah ini bahagian dari sholat Jumat ibadah. Jadi jangan ada kegiatan yang lain sementara maji khutbah nah aktifkan tong live Facebooknya nampak ya tuh. Jadi punangan na kini siapa yang komen apa ini jangan. Ya, ini himbauan menamamun sekarang era yang sangat canggih. Tetap ada aturan-aturan fikih yang tidak boleh dilanggar begitu saja. Iya, karena pahami tanya di bajidaka. Anjo ustaz terlambat batu, jadinya naik sebagai pengganti. Nah sekali nanya ustaz kan nih paru ini surah ini tidak boleh. Ya tidak boleh terjadi karena khutbah berlangsung maka begitu jangankan hatib kan paru nau kiraw aja lagi tuh marah karena ada nih ustaz batal sholat Jumatnya ini. Itu yang bilang. Iya yang bilang. Jadi batal makanya jangan apa boleh buat kalau terlambat itu resikonya. Ya tidak boleh. Pun pengurus masjid merasa ini ustaz hebat ini yang datang. Ya kan pasti nih lalai mau khatib kah? Ini kan kasus ini sekaligus pengalaman. Kalau khatib belum datang nampak tahu waktu naik minaib kah? Utuslah satu orang berdiri di depan jagai. Begitu ada ustaz tamu mina parkir otorna atau motorna datang, tidak boleh lagi bicara karena sudah khutbah berlangsung. Ya persilakan kami duduk di belakang. Selesai Jumat, kalau ini ustaz sangat diharapkan ilmunya, mete lagi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuharap mempergi sinampe kita dengarkan kultum atau nasihat agama barang 5 menit, 7 menit sampaikan oleh ustadz kita karena sedianya beliau khutbah tapi ada halangan di jalan. Nah itu boleh sesudah Jumat. Tidak mau kaitannya dengan sampai Jumat kah? Tidak mau kaitannya dengan khutbah ya. Yang jelas jangan menurunkan khatib kecuali kalau khatib itu melanggar keluar dari rukun. Ya salah khutbahnya, mencaci maki, ya atau membuat ketawa. Ya itu tapi selama khutbahnya benar sesuai rukun maka tidak boleh diturunkan di tengah jalan. Baik. Kita ke Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku kan anak pantaranya Anwar. Iya, Anwar Anwar KW1. Lebatara kan KW2. Anwar di Sumigo, saya tahu. Mau tanya Pak Ustadz. Ustaz niat boe ribalaku. Iya, bagaimana? Apa? Jadi pakai balaja? Doa Ustaz, aneh boe. Terus saya mau buang tapi nakalaro ya amatku. Bahkan kalau mau masuk maghrib nasuloi apa langsung menjaku buang atau tekaman. Terima kasih. Pertama jelas ini bentuk kesyirikan, musyrik. Jadi mudah-mudahan lagi kena mata atau Pak Anwar kirekam inne. Atau kisung kesalahan dari YouTube kah? Nah pakai sini ke kamat karena mak bantekin karena enak ke jama.
Iya. Karena bajikna lagi janjan saya jadi sambil putar gini. Sambil sabi tore. Katanya mau dari sabu gini. Ya panjanuan pagi pau. Jari boy atau itu kan bentuk berhala. Iya. Ya, istilah mantap kuat dato-dato. Nah, kalau itu dianggap punya kekuatan apa maka itu musyrik besar. Jadi berusaha Pak Anwar dengan cara yang baik pawangi mata punna teki langsung balukan lagi menurut penjelasannya Ustaz Asar Tamanggon di Baruga si pakainya ian ini gaukan ini termasuk bentuk kesyirikan musyrik besar punna tena ni pamari ni panggaukan kamayan ni nah narapi nakatto nyawanya maka kita meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah antama kiri neraka kekal selamanya khalidina fiha abada kekal selama-lamanya di neraka. Jadi banyak itu bagi emak kita berhenti dan ini harus dibuang. Pernah kan apa ada sibat panu garing kok jawab saja insya Allah tidak karena Allah melindungi hambanya selama hamba itu yakin kepada pertolongan Allah. Jadi palelengin kipalesang tapi tetap tidak boleh kita membentak, menghardik, menyakiti orang tua. Ya, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika dia menyampaikan Pak, teki pergi patung karena patung itu disomberi tawa. Masa gara-gara kate bapaknya tetap melakukan Nabi Ibrahim memohonkan ampun. Ya, Nabi Ibrahim mendoakan semoga bapakku dapat petunjuk hidayah Allah. Jadi tetap kita pada doa mata mudah-mudahan mendapatkan petunjuk Allah. Kemudian secara persuasif alinjo boyka buangi dan yakin tidak akan ada bahaya yang akan menimpa ya. Iya. Ya kan biasa masih ada yang percaya hal-hal seperti itu Ustaz. Nah karena pernah nih lagi atau disingkirkan nih akan ada bencana atau apa? Tidak ada yang bisa memberikan musibah, bencana atau apapun illa biidznillah. Jadi ini jelas-jelas ini bentuk kemusyrikan, maka berhala, patung atau apapun namanya harus dihindari. Ini perjuangkan Nabita 10 tahun di Makkah menghancurkan berhala-berhala yang digantung di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Jadi bayangkan punna 10 tahun Nabita hanya mengajarkan satu mata kuliah yamintu teyaki apa rueri karing Allah Ta'ala teyaki anyumbai patung, anyumbai berhala, anyumbagan lasaukan dan segala macam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kutana berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Ari DC dari Veteran Utara. Assalamualaikum. Sehat kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca Ustaz di Al-Quran Allah menimpakan petir kepada yang dikehendakinya. Jadi apakah petir merupakan azab Allah ditimpakan kepada manusia pendosa? Wassalam. DCC di Veteran Utara. Gunturu pun apa saja pencoba natujugi gunturu nallegi jene apa kanre pepe balaka tetap bahwa prinsip dasarnya yang menimpa manusia itu terbagi 3 kemungkinan. Punna natabaya naseor gunturu petir itu adalah orang yang berdosa, orang yang melakukan kemaksiatan, maka itu adalah hukuman laknat Allah. Tapi kalau menimpa orang-orang yang lupa, orang beriman tapi lalai, maka itu adalah teguran. Tapi kalau itu menimpa orang yang beriman, karena contoh sementara sembahyang,
Ya, nah dituju liguntur, maka itu adalah musibah atau ujian. Jadi tetap kita tidak boleh mengeneralisir bahwa punatun itu cuma meriguntur berarti hukuman, tidak. Tapi boleh jadi guntur datang ke satu daerah, hukuman di daerah itu karena ada orang yang berdosa maksiat merajalela di situ. Tapi begitu datang tenan atau gaus salaya jabawan nataba siapapun, apakah atau sambayang atau tenan sambayang tetap kena musibah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatallah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Lalo ko kenan ria musibah na punna manapaturong inyo balaya karing Allah Ta'ala tay bawan tu gaus salaya aja, tapi termasuk orang-orang yang baik yang ada di sekitarnya kena juga musibah. Ya. Seperti itu. Iya, baik. Kita break dulu sama lu. Lampai tetap kiri. Baru gasi pakainya. Sama lu gak masih baru gasi pakainya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Purnawirawan M. Said Said, Jalan Mapaoda. Mau gak bertanya Ustadz? Kalau mau bunuh orang kafir, apakah itu tidak berdosa? Jadi aku bilang, mau membunuh orang kafir kah Pak? Dia bilang tidak. Kan dibilang kalau kita membunuh orang kafir tidak berdosa. Terus kasusnya Ibu Sukmawati yang di YouTube juga mungkin yang beredar, itu bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Terus kenapa dihentikan kasusnya? Mestinya kan di penjara Ustadz. Iya, Taben. Tidak boleh orang membunuh dengan alasan kecuali memang dibenarkan oleh syar'i. Jadi kalau hanyalah kenapa membunuh karena dia kafir, tidak boleh. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan aturan, maka dosanya seolah-olah membunuh seluruh umat di dunia, seluruh manusia. Dan tidak boleh itu, kalau ada urusan membunuh itu tidak boleh person. Ya misalnya ada hukuman mati, itu tidak boleh kita seenaknya membunuh. Yang membunuh harus keputusan pengadilan, dan yang membunuh adalah eksekutornya tersendiri. Jadi tidak boleh seenaknya. Kemudian Nabita itu waktu hidup di Madinah bertetangga dengan orang Yahudi, bertetangga dengan orang Nasrani, bertetangga dengan orang Majusi, tapi yang mau bersahabat dengannya itu hidup berdampingan dengan damai. Bahkan negara Nabita, siapa yang memusuhi zimmi maka sama dengan memusuhi saya. Zimmi itu adalah orang non muslim tapi eroki bersahabat, berteman, kerjasama dengan kita orang Islam. Jadi tidak boleh mudah membunuh, ya. Jangan. Kasus Sukmawati saya juga tidak tahu kasusnya sampai di mana karena saya bukan penyidiknya, tapi yakinlah kalau ada kesalahan dan tidak bisa tersentuh hukum di dunia, Allah Maha Adil. Di dunia dia bisa lolos, di hari kemudian Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal. Iya. Karena begitu toseng sedang hukumnya di Indonesia. Ya, ada pertanyaan ini dari siapa namanya ini? Tadi beliau bertanya, bagaimana kalau ada suami yang meminta istrinya membawakan atau menyanyikan 1-2 lagu di sebuah pesta? Ya.
tentu perempuan itu suaranya harus dibatasi. Ya, kalaupun kita menyanyi karena perintah suami, nyanyikanlah lagu-lagu yang bukan erotis. Ya, nyanyikanlah lagu-lagu yang kira-kira lagu itu malah bisa membuat orang sadar. Ya, naik kilo. Insaplah wahai manusia. Kira-kira nak berdoa, nampak kau. Ya, jadi kemudian suara jangan dibikin-bikin. Ya, karena memang perempuan itu suaranya beda dengan laki-laki. Makanya biasa juga kalau ada laki-laki perempuan bertanya, Ustaz, bagaimana saya harusnya bersikap ini, karena banyak sekali orang salah tanggap dengan saya. Saya bilang iya karena suara tak memang. Coba lihat, ini anak tuh telepon, Assalamualaikum. Enggak Ji, enggak boleh kan? Assalamualaikum, tidak Ji. Pasti mundur gini teratur. Tidak nasira. Kata, lagi di mana? Di rumah. Kenapa kan? Tidak Ji, mana kan nama dia? Makasih, Assalamualaikum. Enggak pun apa Ji? Enggak pun karena lagi di rumah. Jadi jangan kita perempuan yang memancing. Ini adik-adikku, ini anak-anakku, ini gadis-gadis kak. Kalau anda kita telepon dari laki-laki yang kita tidak kenal, jangan bikin suara terlembut-lembut. Ya. Ya, ditanya lagi di mana? Lagi di hati tak. Coba bilang, lagi di mana? Di rumah. Oh tidak keluar? Tidak, kenapa kak? Tidak mau berani mengganggu. Jadi perempuan harus punya wibawa. Ya. Baik. Ada Pak Sahrudin di Bonto Cinde. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru gasi Pak kainnya. Ustadz, saya mau bertanya. Sebagian kuliah remaja itu banyak mempengaruhi temannya. Ketika habis sholat jangan berdoa, nanti di rumah. Padahal kan ketika kita habis sholat itu dianjurkan untuk berdoa. Iya. Tapi sesudah kita sholat itu ada zikir. Ya, dibaca pernah begitu salam mereka iri maca irong istighfar minimal bisa 10. Nampak Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang membaca itu kata Nabi 100 kali ini dengan la ilaha illallah, nipa moporangi dosa-dosana mana kamma kasih kari tamparang aja ina. Napun lanyin dosaya ditarime papala doangan. Maka jori minjo lantan nanjo pemahaman nanjo para ulama kita, sehingga kalau selesai baca zikir itu berdoa. Kenapa berdoa? Rugi kalau dia tidak berdoa, karena disitulah peluang diterima doa, karena yang berdoa ini pada bersih dari dosa kesalahan karena sudah berzikir. Jadi secara tersirat ada makna dari hadis itu bahwa berdoalah sesudah zikir, karena kata Nabi siapa yang baca zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kan lagi jadi masing-masing 33 bersih dosa-dosanya. Nah, di keterangan yang lain salah satu sebab doa kita mudah dikabulkan kalau yang berdoa itu bersih dari dosa dan kesalahan. Iya, seperti itu. Iya. Ada tong itu masjid. Nah bilang itu ibu kata dia yang bertanya lagu, kukira dijawab waktu live, waktu ini siaran, kok ini dijawab ini sekarang. Ustadz, di masjid ada memang juga salah satu masjid jainan join anak muda. Nampas sabda lekan nale. Jari pun nale bagi amentai ngasem nih.
Jadi langkah-langkahnya itu tuh ya di bawah nih mantap berdoa akan tegurlah oleh salah satu anggota di sana. Karena pun memang tenan nulah pala doa kan. Dia mau korek dalekan dulu. Bagaimana itu Ustaz? Termasuk saya di hampir setiap ceramah kalau menyinggung itu, ya saya sampaikan pun niat tahu cerita si gubernur kah, atau cerita si Pak Wali Kota si daleka, nampak niat tu malor yang tarana di tengah-tengah malo nakala aja tabe hingga dato rogi baking pasti kita akan bilang tau tina tongen ne ampi-ampina tau kurang ajar tongen ne. Nah, itu hanya lagi cerita dengan gubernur, lagi cerita dengan presiden, lagi cerita dengan wali kota. Nah, gimalori antarana nih karena aja tuh kurang ajar. Antu tuh sikirika. Apalagi tuh pala doa situ aja tuh sidalekan karingan Allah Ta'ala. Jadi ketika dia berdoa ya Allah, itu berhadapan dengan Allah meskipun secara fisik tidak gini. Sementara cerita si karingan Allah Ta'ala lagi bermunajat berhadapan dengan Allah, tiba-tiba malu kiri dan lekana. Maka ini jauh lebih tidak beradab daripada lewat di depannya gubernur waktu kita lagi bicara. Ya, jadi punna rencana mantong ikan ni mantong itu tahu lebana barisalam mari kirim mentena jadi nakken juero ko punna lebak rencana kami memungkan dalam menteng anak ke punna lebak barisalam je memang beri pina pakai buka punna para lupa pantara memang bagian kanan tasere jadi soali bagian lalang apa nak kamu betul sampai lari punna lebak barisalam iya jadi jangan buru-buru pulang. Bayangkan pun mempo-mempo sesudah sholat zikir pertama kita mendapat berkah doa nanjo to marenga. Bayangkan kalau imam memimpin doa berjamaah baru makmum bilang amin amin, kata Nabi jangan pandang enteng doa bersama atau berjamaah karena engkau tidak tahu dari mulut siapa doa itu diterima, doa itu dikabulkan. Jadi mempo-mempo mengiron sinampe kita dengarkan, kita zikir bersama. Ya, jangan buru-buru pulang karena melewati orang yang lagi berzikir itu dari segi akhlak kurang bagus. Bahkan saya pernah baca satu keterangan, siapa yang lewat di depannya orang yang lagi berzikir nanti akan dijadikan jembatan masuk neraka. Ya, jadi tahu tuh langsung ini pantamar neraka ya tena di parkiron jembatan dijadikan tete untuk masuk neraka. Waga naudzubillah. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Deng Jinne dan Pak Ustadz mau bertanya tata cara mandi junub yang benar. Terima kasih. Wassalam dari Irfan di Andi Tondro. Salamku untuk Deng Nay, semoga sehat selalu. Mandi junub ya mungkin ini terakhir sebelum asar ini. Penyebab orang mandi junub karena dia jima dengan suami istri atau habis haid atau habis nifas. Adabnya adalah punna lantama itu hari kamar mandi masuk tetap melangkah kaki kiri seperti biasa baca doa bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk diawali dengan mencuci dulu daerah kemaluan ya, muka belakang ya, setelah dicuci bersih pastikan sudah bersih semua baru diawalilah dengan wudu ya, ngaliki ronjen sembahyang seperti biasa. Cuma punna piraknya kita tentu tena nikana nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari. Saya wudhu mengangkat hadas kecil karena kita lagi hadas besar. Maka dijelaskan oleh ulama-ulama kita ketika membasuh muka berkata nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saya berwudu karena Allah. Muka, tangan, siku, kepala sampai telinga. Stop di situ. Tena dan bisa banting. Lalu kita mulai nitiriki jeni ulua.
Watun nanjor kira-kira na beso monjol jene ulua tati lemirilalang dia. Sengaja saya mandi wajib atau mandi janabat atau mandi junub karena Allah. Ya kira-kira pun bicara Arab, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi junub mengangkat hadas besar karena Allah. Ditolong sebikalia bila bangi kabus sukalia harus kena air, kemudian pakai sabun sunatnya kanan ngarodong, kemudian pindah ke kiri. Selama kita mandi hindari menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kalau pakai kain tidak apa-apa. Ya, kalau ada yang batas tidak apa-apa. Jadi yang dilarang menyentuh dengan telapak tangan. Kemudian ya tentu jangan kencing ya di waktu mandi. Kalau itu tidak dilakukan, tidak jadi besok kemaluan dengan telapak tangan, tidak tahu kita mia, tidak tahu kita ratu. Selesai mandi, langsung ditutup mandi dengan mencuci, membasuh kaki kanan dan kaki kiri seperti waktu kita berwudu. Maka sesudah itu tidak perlu lagi berwudu, dia langsung saja melakukan sholat. Tapi kalau dia tidak berwudu sebelum memulai mandi, maka selesai mandi tetap dia berwudu baru dia sholat. Ya, baru dia sholat. Tapi kalau sudah mau Ustaz berwudu terus selesai mandi, saya juga tetap mau ulangi wudu, tidak apa-apa. Ya, silahkan mengulangi lagi berwudu karena Allah juga cinta kepada hambanya yang memperbarui wudunya meskipun wudunya tidak batal. Iya, baik. Ya. Saya lebih kapan nih pertanyaan nampak nipatamai waktu sholat asar. Ya, assalamualaikum Ustaz DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan DJ tahu maksudnya? Iya. Bukan Ustaz DJ. Ustaz dan DJ. Mau Kak bertanya, apa sah sholatku jika sementara tahiyat datang kucing jilat jari telunjukku, bahkan masuk di mulutnya kena air liurnya? Air liur kucing itu bukan najis. Iya, bukan. Kalau anjing iya. Jadi tidak batal. Tapi sesudah ini saya cari lagi, ya, saya cari lagi rujukannya. Jadi ini jawabannya terpending. Apakah kalau dijilat oleh kucing? Tapi bukan najis ini, ya, karena kucing ini binatang yang dekat. Ya najis kotorannya. Ya, jadi tidak membatalkan sholat kalau kita lagi sholat kemudian dijilat oleh kucing. Bahkan ada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, ya, titana ambok miu, ambok meong. Dia puna lampai merisi basiga, lima baju nanjo sebelah lompoi karena ada kucing di dalam. Jadi boleh jadi sambil jalan mungkin siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh kucing sambil dan Nabi tidak melarangnya. Nakanya tolong agangku join ruang kayu ni kana miko sagang cici. Biasa pun sambayan. Makanya baju cici. Oke. Mio. Biasa pun sambayan kinyata meriam pita. Iya. Saya kucingku itu dulu, sekarang tidak waktu sekolah di rumah di kampung. Pula suhu juga pasti metonjon rumah riampiku. Ya, kira-kira cipika. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa di. Ya. Tapi sementara Ustadz ATM kita masih nanti minggu berikutnya diangkat. Karena minta maaf ini sebelum tidak selesai sampai jam 4. Ya, asar ini karena saya ada ceramah jauh sekali nih di bawah di Taman Landrea, dan kalau jam 4 start bisa jam 5 dengan masjidnya. Sampai jadi mohon maaf, break azan sekaligus pamit. Menawang yang ijal. Ya kira-kira. Kecuali pun ijal mau melanjutkan. Baik, ada Dewi di Takalar juga monitor. Kalau begitu kita tuntaskan Pak Sakit di BTN Pompes. Pesona Barombong.
Assalamualaikum Ustadz Nengjine. Saya Pak Sakir bertanya bagaimana hukumnya Ustadz dana milik masjid disimpan di rekening bank sementara uang tersebut sesuai aturan bank, uang itu berbunga. Terima kasih Pak Sakir di Perumahan Taman Sultan. Taman Pesona tahu apa? Taman Sultan, Ustaz. Ya, lempinan jo itu bagian renju konjo Pak Warung. Iya. Jo gitu taman. Pesona Barombong. Ya. Mengenai bunga bank ini atau bagi hasil bank ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan dengan syarat-syarat tertentu, ada yang memakruhkan. Ya, apalagi tapi kalau bank itu bank syariah pasti dijamin aman karena prinsip-prinsip syariah. Jadi dari pertanyaannya Pak Sakir, pertama, pengurus masjid mulai sekarang ayo kita berubah, simpanlah dana masjid itu di bank-bank syariah. Ya, karena hampir semua bank ada cabang syariahnya. Jadi simpanlah di bank-bank syariah. Yang kedua, tidak terlalu banyak saldonya masjid tersimpan. Ya, karena jangan biarkan itu uang mengendap di bank terlalu lama. Pun namanya mau 20 juta cukup kalau sudah sampai 50, 100 apalagi 200 ke atas pakai membangun. Kalau tidak ada lagi di masjid itu mau dibangun maliki ambulans, siapkan. Jadi masjid punya ambulans, belum banyak masjid yang punya ambulans. Ya, atau sumbang masjid yang lain. Ya, bisa masjid menyumbang masjid. Jadi jangan biarkan terlalu lama ini Waduh, terima kasih Ibu Haji Cahaya di Tupai. Ya, makasih Nanda. Ya, jadi kalau disimpan di situ, kalau di bank syariah maka aman karena bagi hasilnya dan akan kembali ke masjid. Tapi sekali lagi kita selalu sarankan jangan terlalu lama itu mengendap di bank. Iya. Sebelum kuka lupai, salam dari Haji Cahayari, kakak tua. Iya. Kan adiknya itu mau berangkat umroh. Iya. Salam. Iya. Rencana itu tanggal 29 Februari tapi maju 2 hari menjadi tanggal 27 Februari. Iya. Berangkat. Ini juga Haji Cahaya banyak kucingnya Ustaz. Oh iya, Pak. Kan dia mantau gitu tempatnya. Ada mentong sedotannya itu untuk kasih minum susu kucing-kucingnya. Ya, karena waktu untuk sholat asar sudah masuk. Ya, sekaligus saya permisi dan tidak sempat menjawab seluruh pertanyaan. Kalau ada tinggal silakan di SMS, nanti dijawab melalui SMS atau melalui WA. Iya. Ya, di 0811 443 708. Iya. Baik. Dari Palaka namanya Ustaz. Iya. Kita masuk waktu sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita. Mari.